Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga pada kesempatan pagi hari ini kalian dalam keadaan sehat dan bersemangat selalu. Pada kesempatan pagi hari ini kita masih membahas pembelajaran tema 1, subtema 1 pembelajaran ke-6. Pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup dengan buku referensi buku tematik terpadu kurikulum 2013 revisi 2018. Sebelum memulai pembelajaran di pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang akan kita terima mudah untuk diserap dan bisa bermanfaat di masa yang akan datang. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa selesai. Sebelum dilanjutkan pada pembelajaran ke-6 ini, karena ini adalah pembelajaran yang terakhir di subtema 1, kita review terlebih dahulu pembelajaran yang sudah kita lakukan dari subtema 1, pembelajaran pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, yaitu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup yaitu apa saja? Bernafas, kemudian bergerak, membutuhkan makan dan minum, tumbuh dan berkembang, kemudian berkembang biak, peka terhadap rangsangan. Jangan sampai terlupakan ciri-ciri makhluk hidup di atas. Pada kesempatan pembelajaran yang ke-6 ini ada beberapa tujuan pembelajaran. Yang pertama, setelah mengamati, siswa dapat mengidentifikasi ide pokok dari informasi yang disajikan tentang ciri-ciri makhluk hidup dengan tepat. Yang kedua, setelah mengamati, siswa dapat menuliskan informasi yang disajikan tentang ciri-ciri makhluk hidup dengan tepat. Tujuan pembelajaran yang ketiga adalah setelah mengamati, siswa dapat menyebutkan arti bersyukur kepada Tuhan sebagai salah satu makna dari simbol Pancasila yang pertama dengan benar. Tujuan pembelajaran yang keempat, setelah mengamati, siswa dapat menentukan hasil penjumlahan dengan teknik menyimpan dengan benar. Dan tujuan pembelajaran yang terakhir adalah setelah mengamati, siswa dapat menyelesaikan soal cerita sehari-hari yang berkaitan dengan penjumlahan tanpa menyimpan dengan benar. Kita mulai dengan mengamati gambar berikut. Perhatikan gambarnya terlebih dahulu. Ada keluarga yang hendak makan. Di meja terdapat makanan yang sudah disediakan. Dari gambar tersebut, silahkan kalian menyebutkan ciri makhluk hidup berdasarkan gambar yang ada. Ya, perhatikan gambarnya, kemudian kalian menyebutkan ciri makhluk hidup berdasarkan gambar itu. Kemudian tambahkan pula penjelasan mengenai ciri makhluk hidup dan sikap baik yang harus dilakukan berkaitan dengan gambar tersebut. Contohnya begini. Ketika ada gambar di samping, kita tambahkan penjelasan seperti ini. Makhluk hidup perlu makanan. Nah, karena di gambarnya ada manusia hendak atau keluarga hendak menyantap makanan. Berarti manusia itu adalah makhluk hidup yang perlu makanan. Kemudian, makanan yang harus dipilih adalah makanan yang bersih dan sehat. Itu adalah sikap baik yang harus dilakukan. Berkaitan dengan gambar itu ya, sikap baik yang harus dilakukan. Makanan yang harus dipilih adalah makanan yang bersih dan sehat. Kita juga harus berdoa sebelum dan sesudah makan. Nah, di sana juga terlihat gambar keluarga yang hendak berdoa sebelum menyantap makanannya. Berdoa dilakukan sebagai tanda syukur kepada Tuhan. Itu adalah contoh penjelasan
sesuai dengan gambar yang sudah disediakan. Nah, kalian di pembelajaran kali ini mendapatkan tugas bahasa Indonesia sama, yaitu menambahkan penjelasan mengenai ciri makhluk hidup, sikap baik yang harus dilakukan berkaitan dengan gambar yang sudah disediakan. Ada di buku kalian masing-masing. Ya, gambar yang pertama silakan dilihat, itu gambar keluarga sedang apa. Kemudian yang kedua itu gambar apa, silakan kalian terangkan seperti contoh tadi. Ada 4 gambar yang harus kalian terangkan, yang harus kalian jelaskan. Ya, tuh silakan, ciri-ciri makhluk hidupnya apa dan apa yang harus dilakukan, sikap apa yang dilakukan. Itu adalah tugas bahasa Indonesia. Baik, kita lanjutkan anak-anak. Menjaga kesehatan dengan cara menjaga makanan, makan sesuai kebutuhan, dan berdoa sebelum makan. Itu adalah bentuk syukur kita kepada Tuhan. Jadi ketika kita menjaga kesehatan, seperti tugas yang kemarin sudah kalian lakukan ya, cara bersyukur kepada Tuhan adalah salah satunya dengan menjaga kesehatan. Ya, caranya menjaga makanan. Ketika hendak makan ya, makanan ketika sudah selesai atau sudah matang, diletakkan di meja makan, itu ditutup terlebih dahulu. Ya, ditutup agar tidak terhinggapi oleh lalat. Kemudian makan sesuai kebutuhan, tidak terlalu berlebih dan juga tidak terlalu kurang, tetapi cukup. Kemudian ketika hendak dan setelah makan, baiknya kita berdoa ya. Itu adalah wujud daripada syukur kita kepada Tuhan. Menjaga tubuh agar tetap sehat dengan cara berolahraga juga merupakan cara kita bersyukur kepada Tuhan. Sekarang meskipun dalam keadaan pandemi, kalian tetap harus berolahraga. Misalnya bersepeda di depan halaman atau lari-lari kecil ya. Atau hanya sekedar pemanasan ya di depan rumah atau di ruangan boleh. Bersyukur atas karunia keluarga yang diberikan oleh Tuhan dilakukan dengan cara bersikap saling menyayangi. Anak-anak, kita memiliki keluarga yaitu ayah, ibu, saudara atau kakak, adik, ya sepupu, nenek, kakek. Nah, itu harus kita syukuri dengan cara apa? Bersikap saling menyayangi antar sesama, antar keluarga. Bersyukur merupakan cara kita berterima kasih atas pemberian Tuhan. Bersyukur dilakukan dengan cara berdoa dan melaksanakan perintah Tuhan dengan baik. Jadi bersyukur itu tidak cukup dilakukan dengan cara berdoa, tetapi juga kita harus melaksanakan perintah Tuhan dengan baik dan meninggalkan segala apapun yang dilarang oleh Tuhan. Bersyukur merupakan salah satu cara mengamalkan sila pertama Pancasila. Tuhan sangat menyayangi makhluk ciptaannya. Tuhan juga sayang terhadap makhluk ciptaannya yang saling menyayangi. Ya, jadi Tuhan itu akan sayang kepada manusia yang manusia itu menyayangi sesamanya gitu. Saling menyayangi sesama termasuk contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Kemudian amati gambar berikut ini. Wah, ada gambar ikan. Ya, ada gambar ikan. Tapi ternyata di dalam ikan itu ya, garis-garis itu ada bilangan, ada angka-angka. Ada angka 500 ditambah 500. Kemudian ada angka 4000 ditambah 900. Kemudian ada angka 3100 ditambah 2500. Kemudian ada angka 2300 ditambah 1300. Ada angka 4000 ditambah 3500. Dan yang terakhir ada angka 700 ditambah 700. Kalian amati baik-baik ada angka-angka itu ya. Kalian jumlahkan.
cari hasilnya. Kemudian yang harus dilakukan ya, tugas matematikanya adalah mengamati gambar, kemudian selesaikan soal yang ada pada gambar ikan tersebut. Tuliskan cara penyelesaiannya dengan cara penjumlahan bersusun. Kan sudah diajarkan di pembelajaran sebelumnya ya. Sudah diajarkan cara menyelesaikan soal cerita ataupun soal-soal matematika dengan cara penjumlahan bersusun. Kalian perhatikan di buku kalian juga ada tuh ya gambar ikannya. Di buku paket, warnai ikan dengan warna merah. Warna merah itu untuk bagian tubuh ikan ketika bilangannya ketika dijumlahkan lebih dari 5.000. Ya. Jadi hasil misalnya ada bilangan berapa? 3.000 ditambah 2.000 misalnya. 3.000 ditambah 2.000 sama dengan 5.000. Nah, maka kalau ada bilangan itu di tubuh ikan, tubuhnya diwarnai warna merah. Kemudian, tubuh ikan diwarnai dengan warna kuning bagian tubuh ikan untuk hasil penjumlahan kurang dari 5.000. Jadi ketika hasil penjumlahannya kurang dari 5.000, maka warna tubuh ikannya adalah diwarnai dengan warna kuning. Kemudian warnai dengan warna biru untuk hasil penjumlahan sama dengan 1.000. Tuh, kalau misalnya 1.000 hasil penjumlahannya, maka warnanya adalah warna biru. Iya, saya ulangi kembali ya. Ada gambar ikan, gitu kan? Di dalam tubuh ikan itu terdapat bilangan-bilangan yang harus kalian selesaikan penjumlahannya. Nah, kalian selesaikan penjumlahannya. Kemudian ikan itu kalau sudah selesai dikerjakan, di ikan itu diwarnai dengan warna merah bagian tubuhnya, diwarnai warna merah kalau hasil penjumlahannya lebih dari 5.000. Lebih dari 5.000 itu ya 5.001, 5.002, 5.003, pokoknya di atas 5.000. Kemudian warnailah dengan warna kuning bagian tubuh ikan untuk hasil penjumlahan kurang dari 5.000. Ketika kurang dari 5.000 warnanya adalah warna kuning. Dan warnai dengan warna biru untuk hasil penjumlahan yang sama dengan 1.000. Mudah-mudahan kalian paham dengan materi yang disampaikan pada hari ini. Kalian mampu menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik. Tetap semangat belajar di rumah. Jangan lupa bantu orang tua di rumah. Ya, itu saja yang bisa saya disampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.